Fokus saya di kesempatan ini yaitu di kerjasama dengan Yayasan Alverno di Pasiran dan salah satu desa yang dibina mereka di Pakunam. Selain itu juga salah satu tempat yang saya sempat kunjungi di Sanggar Salantangan di Desa Sagatani. Di Desa Pakunam, saya bekerja sama dengan warga di sana dengan ide dasar yaitu pengen mencoba merespon material alam di sekitar mereka, yaitu dengan memanfaatkan daun, bahan-bahan hutan yang ada di hutan yang mereka memperoleh untuk bikin material, untuk bikin teknik ekoprint dan juga celup ikat. Dan kita coba bersama 2 kali workshop, hasilnya yang memuaskan dan ternyata mereka juga sangat excited untuk belajar hal yang baru. Kami juga sangat senang. Melipatnya, mau menyusunnya agak susah, soalnya tangan kita ini cacat. Tapi Ibu, saya lihat bisa tadi? Ya bisa. Senang atau gimana Pak Yatim atau Ibu, Bapak? Senang. Dikunjungi kena orang-orang dari luar gini. Ada yang perhatikan kita di sini. Yang nempel-nempel agak sulit kok bagi saya. Kok bagi tangan yang masih bagus sih mungkin tidak sulit. Kok yang menggulung, kok yang kayak tadi mencelup-celup sih agak susah-susah gampang gitulah. Kalau Satika gampang. Soalnya tangan ini bagus. Kayak saya kan tangan udah cacat, Pak Bro. Nah, Mbok lagi ngomong. Ngomong tadi nang nulung anak ngisi itu, Bang. Gimana Bu tadi kegiatannya? Sulit enggak? Dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah juga, Pak. Karena kita kan enggak tahu apa itu inspirasi kita untuk anukan gambarkan di model macam mana gitu, Pak. Sekarang kan masih baru. Kok udah garap pindah. Masih gagap gitu. Masih. Nah, naruh daun tuh rasanya getar. Ya insya Allah aku depannya. Ini kan masih percobaan, masih sedang pelatihan. Kalau kira-kira nanti memadai ya mungkin lanjut. Dari 40 karya yang mereka buat, ternyata ada sekitar 33 yang diapresiasi orang, dibeli jadi donasi, dan rencananya dalam waktu dekat kami akan balik lagi ke sana untuk melanjutkan workshop dan juga ngasih hasil donasi ini supaya mereka juga melihat bahwa dari kerja keras mereka yang hasil karya mereka itu bisa membuahkan sesuatu gitu. Di Sanggar Salantangan saya kerjasama dengan Sanggar Salantangan. Yang background yang menarik juga adalah mereka dulunya backgroundnya adalah anak-anak punk, anak jalanan, dan salah satu pendirinya dia punya cita-cita yang baik, pengen menolong dan menyelamatkan adik-adiknya supaya nggak mengikuti jalan yang sempat ia jalani gitu, dan dia bikin sanggar supaya ada kegiatan positif. Nah, saya juga tertarik dan pengen berkontribusi di sana, jadi sempat kami buat workshop membuat kerajinan ukir dari barang-barang yang mereka lihat kayak sape, tameng, dan lain-lain, cuman kita bikin versi mininya gitu. Harapannya nanti ya selain ini juga menggugah biar mereka mau coba eksplor kerajinan baru, juga harapannya bisa jadi masukan ekonomi yang baru buat Sanggar. Permasalahan utamanya adalah komunikasi. Bagaimana menjembatani komunikasi antara komunitas-komunitas dengan dinas-dinas terkait. Kegiatan yang saya lakukan adalah
mencoba menjadi mediator terhadap instansi pemerintah dengan komunitas untuk mengatasi masalah komunikasi di antara instansi dengan komunitas. Akhirnya saya menanyakan kepada dua belah pihak bagaimana cara yang lebih ideal untuk mengatasinya. Jadi saya mengundang komunitas dan dinas untuk saling komunikasi, di mana dinas menjelaskan kepada komunitas sosialisasi tentang apa yang mereka butuhkan dalam bentuk dialog, bukan workshop, bukan pembelajaran, tapi memang dialog, ngobrol aja, bisa ada feedback, lebih interaktif dan lebih sesuai dengan sasaran. Peran saya di sana sebagai mediator, mengarahkan dan menjembatani. Tapi saya juga turut mengundang pihak-pihak legalitas. Salah satu yang berhasil untuk diberikan wawasan terhadap mindset komunitasnya adalah ada tentang insentif dari pemerintah. Mereka selama ini berasumsi bahwa insentif itu hanya bisa dalam bentuk uang. Padahal insentif juga bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk perbaikan, bisa dalam bentuk perizinan, kemudahan, pembebasan, dan banyak lainnya yang pemerintah bisa dukung, dan komunitas itu bisa mengakses itu sebetulnya. Tapi di sisi lain juga mengingatkan kepada instansi-instansi bahwa ini loh masyarakat yang kalian bina, ini loh para pelaku-pelaku dengan sumber daya, dan mereka mengerjakan semua itu bukan untuk masalah uang, tapi memang kecintaan. Bedanya komunitas ini kan mereka disatukan oleh minat, dan mereka cinta dengan minat yang mereka kerjakan. Akhirnya saya mengambil sampel Sanggar Serantangan untuk studi. Saya melihat bahwa sanggar ini bisa lebih bila dia itu mempunyai legalitas yang jelas. Agar ini bisa dicontoh dan ditiru yang lain, kita juga berusaha agar bisa dengan biaya seminim mungkin dalam prosesnya. Dan ternyata memang Kota Singkawang ada semua. Ini bisa dilakukan dengan dana yang sangat-sangat minim di Kota Singkawang. Dan ternyata nggak sulit, nggak mustahil. Dasar dari kegiatan saya di sini sebetulnya memang lebih kepada pengumpulan data, terus penelusuran, terus mencoba untuk menganalisa data yang ditemukan atau tentang perkembangan sinema di Kalimantan Barat dari tahun 2010 sampai 2019. Apa sih sebetulnya yang mendorong gitu, kenapa kemudian memilih Kalimantan Barat gitu, terus kemudian kenapa Singkawang juga di sini menjadi yang saya jadi titik fokusnya gitu. Ada fenomena munculnya film-film lokal gitu, yang di luar dari radar. Maksud saya dia kadang dia tidak, dalam tanda kutip, tidak dianggap oleh scene di pusat gitu, tidak masuk ke dalam penulisan sejarah atau bahkan katalog film Indonesia pun dia tidak masuk sama sekali di situ. Tapi di sisi lain sinema lokal ini hidup gitu. Jadi mau dibilang nggak ada di dalam ranah skema nasional ada, tapi mau dibilang ada juga tidak dicatat. Pameran ini juga sebenarnya lebih kepada ngasih lihat, ini mungkin sebagian kecil dari mungkin 20% dari arsip yang ditemuin ini ditampilkan di sini. Ini baru 20% sebetulnya. Gitu. Saya cuma mau ngasih kayak semacam gambaran bahwa 20% aja sudah sebanyak ini gitu. Saya sih tidak terlalu berharap arsip ini menjadi romantisme teman-teman untuk memikirkan atau mengingatkan kembali tentang kejayaan mereka, enggak. Tapi justru menurut saya arsip-arsip ini justru harusnya itu dijadikan pijakan sebetulnya. Pijakan dengan membaca bagaimana publik bisa menerima DVD menjadi sesuatu yang penting kalau untuk beli DVD.
sekarang nih digital lebih masif, ada online. Nah, gimana menghadapi itu? Apa strateginya? Bagaimana teman-teman bisa mendorong gagasan-gagasan baru dalam beradaptasi dan juga mengembangkan film yang untuk di ke depan gitu. Ya, teman-teman kan udah bikin ngabisin duit mungkin 50 jutaan atau mungkin lebih dari 50 juta gitu, dan kalau itu cuma dipakai setahun 2 tahun kan buat saya ya nggak begitu gitu. Bahwa film sebagai produk kebudayaan yang sekarang belum ada pengarsipannya di Indonesia sekalipun. Mungkin menurut saya memang udah waktunya ya tidak lagi bergantung sama pusat. Bahkan kalau bisa ya masing-masing daerah udah punya sinemateknya sendiri atau pusat pengarsipannya sendiri, termasuk seni rupa dan film. Teman-teman yang sudah bikin di Kalimantan Barat selama hampir 10 tahun, buat saya itu jadi sesuatu yang penting. Yang kami lakukan adalah kerja bersama untuk produksi kegiatan yang sudah beberapa kali kami laksanakan, namanya Studio Jalanan. Nah, di kegiatan ini kami mencoba berkolaborasi untuk memproduksi musik. Lalu kami membuatnya berdasarkan bebunyian-bebunyian dan apapun yang ditemukan di ruang publik. Jika selama ini masyarakat mendengarkan musik atau melihat musik itu memang pada hasilnya, tapi tidak pada prosesnya. Nah, yang ingin disajikan dari Studio Jalanan adalah memperlihatkan proses kerjanya. Walaupun simple, tapi setidaknya harapan dari Studio Jalanan ini adalah membangun publik untuk mengapresiasi proses di balik itu sendiri. Karena bentuknya juga produser dibawa di lokasi, lalu beberapa musisi untuk membuat musik, lalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar bisa saling berinteraksi dan memahami proses kerja tersebut. Studio Jalanan harapannya bisa menjadi salah satu alternatif untuk mempertunjukkan karya musik atau masalah eksistensinya. Artinya tidak melulu harus melalui panggung-panggung besar dengan gemerlap lampu, sound-sound besar seperti itu, tapi juga pada wilayah-wilayah intim atau wilayah-wilayah publik yang kita tahu sendiri bahwa Singkawang itu kotanya selalu hidup di warung kopi, di tempat nongkrong setiap hari. Budaya nongkrongnya bagi saya sangat juga besar. Nah, ruang-ruang publik ini harus dipandang, dicermati untuk menjadi ruang alternatif lain untuk musik ataupun untuk kesenian lain yang lebih bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain itu juga saya merasa perlu untuk saling berjejaring antara musisi di Pontianak dan Singkawang untuk saling berbagi tentang bagaimana sih bermusik secara mandiri, gitu, manajerial dalam memproduksi musik, seperti itu. Kendala utama mungkin karena di sini kalau secara sosial saya hampir bilang nggak ada sih, karena orang-orang sini terbuka dan ramah, dan saya nggak menerima ada bentuk resistensi tertentu gitu ketika saya datang, dan teman-teman juga dari Seniman Mengajar. Cuman yang mungkin jadi kendala itu akses jalan, karena kayak beberapa tempat yang saya kunjungi seperti di Pakunam dan di Rantangan, Segatani itu akses jalannya sangat buruk. Jadi mungkin juga itu mempengaruhi kenapa katakanlah area mereka agak tertinggal, karena mungkin ya akses orang mau ke sana juga, mau ada bantuan atau apa juga jadi sulit. Nama Seniman Mengajar itu bikin persepsi yang sangat berbeda, terutama di masyarakat. Apalagi waktu kasus Singkawang adanya seniman masuk sekolah. Orang-orang Singkawang baik instansi maupun komunitas, mereka banyak yang tidak bisa membedakan mana yang seniman masuk sekolah, mana yang seniman mengajar. Dan itu membuat kami cukup kesulitan sebenarnya, terutama di pihak instansi pemerintah. Kalau kendala sih sebenarnya ya masalah waktu aja sih, masalah ada waktu yang terlalu singkat gitu. Karena waktu di awal saya membayangkan tidak sebanyak ini.
narasumbernya juga susah nyarinya dan lain-lain, kayak gitu sih. Bagi saya tidak ada kendala yang berarti untuk berproses dengan kawan-kawan di Singkawang. Bagi saya sesama musisi atau sesama masyarakat di Kalimantan Barat, saya tentunya juga membaca kembali peta dan pendekatan untuk teman-teman di Singkawang ini kira-kira bagaimana sih tidak menggurui, karena yang saya hindarkan komunikasi satu arah gitu, bahwa kami adalah seniman yang harus mengajar, karena bagi saya terlalu egois ketika seseorang datang langsung mengajar kan. Saya pikir sebaiknya ada program lanjutan atau follow up untuk keberlanjutan program kegiatan ini, inisiasi ini supaya nggak berhenti gitu, karena saya ngerasa manfaatnya baik buat masyarakat, buat seniman itu sendiri juga untuk belajar merespon isu sosial, dan ya saya pikir ini salah satu kegiatan yang bagus, hanya saja perlu dipikirkan keberlanjutannya, itu aja sih. Saya rasakan 43 hari itu sebenarnya baru cukup untuk mapping aja. Tapi ketika mapping itu berhasil dan udah tahu strateginya, udah tahu titik-titik yang harus disentuh gitu, waktunya nggak ada. Cuma namanya yang mungkin agak, menurut saya mungkin agak cukup berat gitu, karena dengan kata-kata mengajar. Jadi masukannya apa? Saya lebih senang sebetulnya udah residensi aja, karena yang sebenarnya kan yang diharapkan dari program ini kan sebetulnya interaksi kan, interaksi antara seniman yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia, terus kemudian dia berinteraksi dengan teman-teman seniman juga yang ada di kota yang di tempat dia residensi. Jadi kerjasamanya itu sebetulnya ya buat saya tidak mesti dia dalam bentuk bikin karya bareng gitu, tapi ketika dia bergaining atau ketika dia diskusi atau saling tukar pikiran tentang perkembangan seni sekarang pun itu juga cukup gitu, dan itu sangat diperlukan. Bagi saya seniman mengajar sangat penting untuk terus dijalankan, karena selain masalah fasilitas daerah seperti fasilitas kesenian dan sebagainya, yang perlu dibangun adalah manusianya. Nah, lewat seniman mengajar inilah salah satu cara untuk membangun manusia-manusia, khususnya para pelaku seni, untuk untuk menciptakan ekosistem kesenian atau untuk membangun manusia dalam ruang lingkup kebudayaan. Sekaligus ingin undur diri, pamit. Terima kasih atas sudah 45 hari di sini. Terima kasih atas Kota Singkawang yang bagi kami sangat luar biasa. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.